sejawat perawat yang berada di mana saja, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Senang PPNI Kalimantan Timur kembali bisa hadir dengan sejawat sekalian. Kali ini kami ingin berbagi masih seputar STR, namun kali ini sedikit berbeda, yaitu STR naik level. Ya. Maksudnya naik level ini adalah seperti teman-teman yang punya STR Diploma 3, kemudian upgrade ke nurse, atau teman-teman sarjana terapan keperawatan atau sarjana keperawatan ke nurse, atau nurse ke spesialis. Ya. Nah, namun untuk yang kali ini yang akan kami contohkan adalah dari STR sarjana terapan keperawatan ke nurse. Apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah teman-teman menyiapkan foto, surat keterangan sehat, STR lama, sertifikat kompetensi, dan ijazah. Kemudian foto yang disiapkan itu adalah ukurannya maksimal 200 KB, warna latar belakangnya adalah merah, ya, tidak terlihat gigi ketika foto ini. Kemudian fotonya hanya sampai dada, kemudian posisinya tegak dan dalam format PNG atau JPEG. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai nanti ada kesalahan dari sisi administrasi dokumen. Karena prosesnya lama sekali, teman-teman. Ada feedback dari validator itu lumayan lama, ya. Karena yang masuk itu ribuan waiting listnya. Selanjutnya surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat ini pastikan masih masa berlakunya masih panjang, maksud kami eh, tidak expire. Ya, jadi kapan dipatoknya expire itu sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 3 bulan ke depan. Ya, jadi dicek kalau misalkan teman-teman tinggal 1 minggu lagi expire, sebaiknya perbaharui. Karena proses pengurusan STR ini bisa memakan waktu lebih dari seminggu, sehingga ketika divalidasi atau dicek oleh validator ini dianggap expire, maka akan dikembalikan. Ya, jadi kami anjurkan buat yang baru sebelum pengajuan. Kemudian dipastikan surat tersebut ditandatangani oleh dokter, nama dokternya ada di situ tercantum dengan jelas. Kemudian ada nomor SIP-nya atau NIP dokternya tadi, atau kalau nggak ada NRPTT, atau kalau misalkan angkatan di NRP. Dan harus ada di stempel, ya, stempel dari yang mengeluarkan, misalkan rumah sakit atau klinik atau puskesmas. Kemudian gambar harus jelas terbaca, ya, nama Anda, kemudian keterangan-keterangan terus detail, kelihatan, ya, dengan bisa dilihat dengan jelas. Size-nya 1 MB maksimal, kemudian dalam bentuk PDF. Nah, kemudian STR yang lama, ya, gambarnya harus tidak jelas, maksimal 1 MB, formatnya juga PDF, ya. Nanti yang digunakan adalah 6 digit yang terakhir, ya. Oke, kemudian Serkom. Nah, ini Serkom. Nomor Serkomnya nanti harus diinput dengan benar ketika kita menginput di sistem, ya. Ini bentuk Serkomnya seperti ini, ya. Ada logo di sebelah kanan ini tertutup, ya. Sebelah kanan ini ada PPNI, kemudian sebelah kiri ini adalah logo institusi, ya. Yang tanda tangan ketua DPP dan pimpinan perguruan tinggi di sebelah kanannya, ya. Gambarnya harus scanannya itu harus bagus, terlihat jelas nomornya tadi, kemudian nama, serta size-nya 1 MB dengan format PDF juga. Nah, terakhir adalah ijazah. Ijazah ini pastikan scan-nya bagus, ya, terlihat nomor ijazahnya masuk, kemudian biodatanya jelas, ya. Kemudian biodata di ijazah itu sesuai dengan KTP, ya, sesuai dengan data-data diri yang lain, ya. Kemudian ketika menginput nomor ijazahnya itu harus diperhatikan jangan sampai ada kekeliruan. Formatnya dalam PDF, ya, maksimal 1 MB. Nah, ini webnya teman-teman, ktki.kemkes.go.id, ya, ktki.kemkes.go.id. Baik, kita akan coba langkah-langkahnya seperti apa untuk pengajuan STR naik level. Yang pertama, teman-teman memastikan koneksi internetnya terhubung dulu. Kemudian kami anjurkan menggunakan komputer atau laptop karena ada beberapa dokumen yang harus diupload, sehingga kalau teman-teman menggunakan gadget atau handphone khawatirnya akan terkendala. Oke, ini saya buka dulu browsernya. Saya gunakan di sini browser Opera. Silakan teman-teman menggunakan browser yang lain sesuai dengan yang ada di
laptop atau di komputernya. Kita buka dulu webnya teman-teman, ktki.kemkes.go.id. Oke, kita klik gambar yang di sebelah kanan ini, ada aplikasi STR20, diklik. Nah, ini pemberitahuan untuk dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan, seperti yang sudah kami jelaskan di awal tadi. Ini conteng, tutup. Nah, kita masukkan akun yang kita gunakan ya, yang sudah kita registrasi di awal ya. Nah, kalau teman-teman belum memiliki akun, silahkan dibuat dulu akunnya. Teman-teman bisa melihat video sebelumnya tentang tutorial bagaimana membuat akun di KTKI. Nanti kami juga akan sertakan di deskripsi YouTube, ada link untuk cara membuat akun. Oke, saya akan masukkan email yang sudah terdaftar. Masukkan kode CAPTCHA-nya sesuai yang tampil, masuk. Ya, ini sudah berhasil, tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Ada beberapa yang muncul di sini, registrasi baru, registrasi ulang, cek status, cetak kartu registrasi, dan pengajuan ulang STR. Ada beberapa menu di sini, registrasi baru, registrasi ulang, cek status, cetak registrasi, kemudian pengajuan cetak ulang STR. Nah, untuk yang registrasi baru itu untuk teman-teman yang baru kali pertama membuat STR ya. Untuk tutorialnya sudah kami pernah sampaikan di video sebelumnya, cara untuk yang baru kali pertama belum punya STR membuat pengajuannya, pilih registrasi baru. Untuk teman-teman yang melakukan naik level atau perpanjangan STR, yang dipilih itu adalah registrasi ulang. Kita klik. Setelah teman-teman mengklik menu registrasi ulang, ada beberapa menu yang muncul, perpanjangan, naik level, alih profesi, dan RPL. Perpanjangan ini untuk teman-teman yang STR-nya mau expire, paling tidak kita anjurkan 6 bulan sebelum expire itu sudah diajukan. Nah, untuk yang naik level, ini seperti yang akan kita coba nanti, dari D3 ke nurse, ataupun dari D4 atau sarjana ke nurse. Jadi ada perubahan STR-nya naik level. Alih profesi ini ketika teman-teman berganti ya, misalkan dari perawat ke profesi gizi atau profesi apapun ya, jadi beralih. Kemudian RPL ini untuk teman-teman yang mengikuti program rekognisi pembelajaran lampau, program dari BPSDM Kementerian Kesehatan, yang dari dari SPK atau D1 kemudian ke diploma 3. Tapi ini catatannya kalau sudah punya STR bisa masuk ke menu RPL. Tapi kalau teman-teman belum punya STR, maka masuknya ke registrasi baru. Nah, untuk yang registrasi baru, teman-teman bisa melihat di video sebelumnya ya. Oke, kita pilih naik level. Nah, di sini masukkan data nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor STR 7 saja yang di belakang. Oke, kita akan coba masukkan. Setelah terisi, pastikan yang dimasukkan adalah 7 digit terakhir nomor STR ya, setelah tanda strip. Pilih klik kirim. Oke, ada notifikasi pemilihan data diri ya, ini silahkan dibaca, pilih lanjut. Nah, ini memastikan untuk data Dukcapil dengan STR lama ya. Kalau datanya ada kesalahan, silakan dipilih yang benar ya, seperti ini. Kita pilih data STR lama, klik mulai. Nah, sekarang teman-teman memasukkan dokumen-dokumen ini. Nah, perbedaannya dengan registrasi awal itu ada kolom STR lama ya. Nah, kalau Serkom ini adalah
sertifikat kompetensi yang didapatkan ketika teman-teman menyelesaikan pendidikan di atas yang sebelumnya. Kita masukkan sesuai permintaannya di sini ya. Foto. Jadi petunjuknya seperti yang sudah dijelaskan di awal ya. Syarat-syarat untuk fotonya segala macam harus diperhatikan. Ini foto bentuknya JPEG. Kemudian surat sehat bentuknya PDF. Kalau lebih mudah diurutkan seperti ini teman-teman, dikasih angka. Jadi ini yang kedua ya. Jadi tidak akan ada kesalahan. Kemudian STR. Kemudian STR lama tadi Serkom. Kemudian ijazah. Nah, lengkap. Nah, tinggal kita sesuaikan datanya ini. Nomor NPWP kalau tidak ada kasih 0 saja. Ini sudah benar datanya. Alamat rumah ini sesuai dengan KTP. Kalau RW nggak ada dikasih 0 boleh. Yang penting jangan dikosongkan. Kode posnya pilih yang tersedia. Nomor handphone dimasukkan. Email sudah. Kalau sama alamat rumah dengan alamat KTP dengan korespondensi rumah atau surat menyurat, diconteng aja ya. Nah, pilih kode posnya. Ini yang harus diperhatikan ya, jangan sampai ada kesalahan. Jadi karena nanti akan dikirim ke sini. Ya, pilih yang terdekat dengan tempat tinggal teman-teman. Misalkan ini. Pilih lanjut. Oke, kemudian kita ke isian step yang kedua. Ya, kalau sudah bekerja ditulis ya tempat kerjanya di mana. Oke, pendidikannya dalam negeri. Dipilih negaranya Indonesia. Kalau dari Indonesia. Pendidikan di atas sama dengan D3, asal perguruan tinggi. Nomor ijazah dimasukkan yang tertera di ijazahnya dan tanggal lulus. Oke, nomor ijazahnya sudah terisi. Selanjutnya pilihannya profesi perawat, kompetensinya apa? Berarti kan tadi karena nurse ya. Nah, ini nurse pro, bukan nurse spesialis ya. Untuk kompetensinya kosongkan saja. Pilih lanjut. Nah, masukkan data nomor Serkom, nomor sertifikat kompetensi. Nomor sertifikatnya yang ini ya. Nah, ini. Tanggal sertifikatnya yang ini. Tempatnya ini dan tanggalnya. Oke, masukkan nomor serkomnya, tanggal serkomnya, tempat ukomnya, dan tanggal uji kompetensinya. Tanggal serkom dan tanggal uji kompetensi ini disamakan saja. Biasanya sama ya, sesuai dengan sertifikat. Nah, kemudian teman-teman pastikan cek dokumennya jangan sampai kesalahan nomor, kesalahan tanggal ya, cek kembali ya. Setiap step-stepnya itu diperhatikan, jangan sampai ada kesalahan ya. Karena kalau ada kesalahan, waktu perbaikannya itu memakan waktu yang cukup lama. Kalau sudah selesai, lengkap, sudah dicek, klik selesai. Nah, ini draftnya akan seperti ini, nanti bentuk STR kita dicek isinya ya, betul atau salah ya. Kalau ada kesalahan dicek dulu, oh berarti perbaiki. Apakah namanya sudah sesuai, tanggal lahir, nomor ijazah, tanggal kelulusan ijazah sesuai ijazah, kemudian nomor serkom, semua dicek satu persatu. Ini bisa di-download boleh ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau sudah oke, kita menyatakan ini conteng, selesai. Ya, sekarang kita tinggal memantau statusnya saja
Ya, nanti ada pemberitahuan di email ataupun di akun ini. Bisa dicek, paling tidak teman-teman ngecek 1 hari sekali lah ya. Ini menunggu validasi dari OP. Baik, sekarang kita coba pantau. Oke, masuk ke web KTKI. Kemudian masuk ke sini, registrasi online. Oke, conteng. Tutup. Masukkan email yang digunakan tadi ya. Kemudian PIN-nya. Captanya masukkan. Masuk. Oke, kita lihat statusnya, cek status. Nah, ternyata disetujui. Ya, disetujui. Permohonan Anda masuk ke sini ya, langkah 2 sudah validasi. Permohonan Anda disetujui. Ya, registrasi Anda disetujui. Silahkan pembayaran. Ya, melakukan pembayaran ya, 100.000 dengan kode billing ini. Ya, kemudian paling lambat tanggal 18 Februari jam 22. Ya. Boleh di teller, ATM, e-banking ya, atau kantor pos. Nah, ini segera lakukan pembayaran, jangan sampai expire. Tapi kalau expire pun nanti sistem akan memperbaharui. Misalkan ternyata sejawat tanggal 18 sampai jam 22 belum sempat melakukan pembayaran. Kemudian mau bayar besoknya tanggal 19, buka cek status, otomatis kode billingnya berubah sendiri, updating. Ya, jadi tidak perlu harus lapor ke mana-mana. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan pembayaran? Teman-teman, kami akan share contoh pembayaran yang untuk sistem kode billing ini ya. Ya, untuk pembayaran nanti sejawat bisa melihat di kolom deskripsi. Kami akan share bagaimana tutorial untuk melakukan pembayaran kode billing ini. Nah, ketika sejawat sudah melakukan pembayaran, maka lakukan pengecekan kembali. Sistem melakukan verifikasi secara otomatis ya, hanya dalam hitungan menit. Jadi kita akan coba cek kita sudah melakukan pembayaran misalkan. Oke, ini conteng. Masukkan email yang digunakan. Masukkan PIN yang digunakan. Captanya. Kemudian pilih masuk. Dan cek status. Oke, selamat. Nah, permohonan Anda sudah lunas. Pengajuan Anda sedang menunggu persetujuan MTKI untuk dilakukan tanda tangan elektronik. Nah, jadi ini prosesnya sudah selesai teman-teman. Tidak ada kekeliruan data, sudah melakukan pembayaran, relatif aman. Tinggal menunggu saja lagi, terus dipantau ya setiap hari progresnya. Nanti setelah ini akan bergerak geser ke proses ke tahap 4, yaitu approval dan tanda tangan elektronik, kemudian cetak STR. Nah, pada bagian cetak STR ini nanti teman-teman bisa melakukan download STR-nya sudah. Ya, jadi atau surat kartunya seperti ini ya, misalkan tadi. Nah, di sini ya, cetak kartu registrasi ya. Ini gagal ya. Gagal kenapa? Karena kita belum sampai pada tahap itu. Oke, selanjutnya kita nanti akan melihat proses berikutnya. Kemudian kalau sudah selesai pembayaran, terverifikasi, maka lanjut ke langkah 4. Pengajuan Anda masuk bagian cetak STR. Nah, jadi yang tanda tangan ini cukup banyak ya. Walaupun ini tanda tangannya elektronik ya. Ada divisi registrasi, divisi pembinaan, sama divisi uji kompetensi ya. Setelah ditandatangani tadi secara elektronik, maka nomor STR keluar, QR code keluar ya, maka sudah bisa nanti teman-teman ketika masuk di bagian cetak STR itu sudah bisa download STR-nya melalui web
Jadi sebenarnya itu sudah sah teman-teman, STR-nya sudah STR baru atau STR perpanjangannya sudah keluar ya. Hanya menunggu pengiriman. Nah, seperti ini. Cetak STR ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tadi yang kartu, kemudian download STR-nya bisa di sini ya. Bisa di bagian ketika langkah 5 ini. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah STR dikirim ya. Nah, STR ini dikirim, pastikan teman-teman memantau prosesnya ya. Nanti sampai terakhir selesai diantar di kantor pos mana ya, baru diambil sampai siapa yang mengambil. Nah, itulah tadi step-step langkah-langkah 1 sampai langkah 6 untuk pengurusan STR. Jika teman-teman ada yang ingin diusulkan terkait tutorial-tutorial apa terkait keanggotaan ataupun STR, barangkali kami siap memfasilitasi. Silahkan dituliskan di bawah di kolom komentar teman-teman. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan terkhusus untuk sejawat sekalian beserta keluarga semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.